Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ba'da amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kisti Ziaulhaq, mahasiswa ilmu hadis semester 5A. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan masalah mengenai konsep ademan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah hadis ahkam. Dan semoga nantinya apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik, selanjutnya kita uh, akan mengetahui apa sih doman ini gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang masih asing gitu dengan kata doman ini. Nah, doman menurut bahasa berarti kafalah, hamalah, dan za'amah gitu. Ini menurut Ibnu Arabi, dan beliau menyatakan bahwa semua kata itu memiliki pengertian dan makna yang sama. Tetapi Al-Mawardi menyatakan berbeda gitu ya. Beliau menyatakan bahwa kata doman itu biasanya dikhususkan untuk harta. Kemudian kata hamil atau hamalah itu artinya itu dikhususkan untuk diat gitu, untuk tebusan akibat membunuh atau mokai. Kemudian kata zaim untuk harta yang banyak sekali gitu ya jumlahnya. Kemudian kata kamil untuk jiwa dan yang lainnya seperti itu. Kemudian Ismail Nawawi memberikan pengertian yang sama gitu ya mengenai doman menurut bahasa sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Arabi tadi. Kemudian menurut istilah ialah menggabungkan dua beban untuk membayar piutang. Nah, secara operasional doman ialah menanggung hutang orang yang berutang. Seperti itu. Dan para ulama mazhab pun ya turut memberikan pengertian doman ini. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi, doman adalah menggabungkan jaminan pada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan jiwa, hutang, atau benda lain. Kemudian, menurut mazhab Maliki, doman adalah jaminan seorang mukallaf yang bukan safih atas hutang atau untuk menguasai orang yang dijamin baik dengan menghadirkan orang tersebut ataupun tidak. Nah, kemudian menurut mazhab Hambali, doman adalah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam menanggung kewajiban. Kemudian yang terakhir yaitu menurut mazhab Syafi'i, doman adalah membebankan diri dengan menanggung hutang orang lain atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Kemudian apa sih dasar hukum dibolehkannya doman ini gitu ya. Nah, doman ini ada dalilnya gitu ya, terdapat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bi za'im. Yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa kata ja di sini gitu, ja'a, nah kata ja di sini bermakna penjamin gitu, bermakna kafil ataupun domin yaitu ya penjamin. Sehingga ini menunjukkan bolehnya kafalah dan Ibnu Katsir berkata bahwa hal ini juga itu termasuk dibolehkannya doman seperti itu. Kemudian ada juga dalil dari hadis gitu ya, di mana ketika Rasulullah hendak mensolatkan jenazah gitu ya, kemudian beliau
eh, mengumumkan terlebih dahulu bahwa jenazah ini mempunyai hutang gitu ya. Kemudian siapa yang akan menjamin jenazah ini gitu? Karena Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah ini uh, ketika dia masih punya hutang gitu ya. Kemudian ada sahabat yang apa yang rela gitu dia mau sebagai penjamin gitu ya. Jadi hutangnya itu dialih tangankan gitu ya kepada sahabat ini seperti itu. Kemudian juga ada ijma dari para ulama gitu ya. Para ulama itu membolehkan doman dalam muamalah karena doman ini sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Dan ini juga merupakan bentuk kita untuk saling tolong menolong gitu ya dalam kebaikan. Selanjutnya apa sih rukun doman itu gitu ya dan bagaimana syarat-syaratnya. Nah, rukun doman itu ada 5 yaitu yang pertama ada adomin yaitu uh, orang yang penjamin gitu ya. Dan adomin ini harus memenuhi syarat uh, sebagai balik gitu ya, orang yang balik kemudian berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya gitu ya, tidak dilarang membelanjakan hartanya dan ini dilakukan dengan kehendaknya sendiri gitu. Jadi bukan karena paksaan seperti itu. Maka kalau misalkan penjamin itu sudah memenuhi kriteria ini, maka dia diperbolehkan gitu ya menjadi adomin seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu rukunnya itu adalah madmun lahu, yakni orang yang diberikan jaminannya. Jadi orang yang mempunyai hutangnya seperti itu. Dan syaratnya itu orang yang diberikan jaminan itu harus diketahui oleh orang yang memberikan jaminan gitu. Karena manusia itu tidak sama dalam cara menuntut jaminan yang dijanjikan. Ada yang keras dan ada juga yang lunak. Dan syarat ini ditetapkan demi kemudahan dan kedisiplinan, terutama dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari gitu ya bagi penjamin. Manakala si orang yang diberi jaminan ini membuat ulah seperti itu. Kemudian rukun yang ketiga yaitu al-madmun anhu, yaitu orang yang dijamin. Nah, pada orang ini tidak disyaratkan dia itu rela gitu ya terhadap penjaminnya, setuju terhadap penjamin gitu. Namun lebih baik jika memang gitu ya orang yang dijamin ini rela gitu atau ridho uh, dijamin oleh orang lain gitu ya. Artinya, kerelaan orang yang dijamin terhadap pemberi jaminan itu bukan syarat sah akad pemberian jaminan, hanya saja itu sebagai apa ya, sebuah bentuk penghormatan gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu al-madmun, yang artinya objek jaminan yaitu berupa hutang. Dan uh, syaratnya gitu ya, syarat pada objek objek jaminan ini yaitu harus dapat diketahui gitu ya, dapat diketahui apa yang hendak dijaminnya gitu ya. Kemudian juga diketahui gitu takarannya berapa gitu. Kalau misalkan uang berapa rupiah gitu ya, berapa jumlah uangnya, dia tuh mempunyai hutang berapa seperti itu. Kemudian yang rukun kelima yaitu adanya sigoh akad gitu ya. Nah, sigoh ini merupakan pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Sigoh atau lafaz ini harus mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu, dan tidak berarti sementara. Penjaminan sah dan terlaksana dengan ungkapan tahammaltu. Itu artinya aku menjamin kamu, atau takafaltu, atau domintu, anak kafilaka, atau ana zaim gitu. Hualaka indi, hualaka alaika, atau ungkapan-ungkapan senada lainnya yang menunjukkan
makna tersebut gitu, makna bahwa dia menjamin orang tersebut gitu. Kemudian bagaimana sih pembayaran dalam duman ini gitu ya. Nah, orang yang memiliki piutang gitu ya, dia itu berhak menuntut haknya kepada pihak yang menjamin hutang dan pihak yang dijamin hutangnya apabila penangguhan hutang piutang gitu ya sesuai dengan ketentuan. Nah, bila pihak yang menjamin mengalami kerugian gitu, yang menjamin hutang gitu, kewajiban pelunasan hutang itu kembali pada orang yang ditanggung gitu. Nah, jika tanggungan dan pelunasan hutang sesuai dengan kesepakatan, kemudian tuntutan pelunasan hutang kepada pihak yang dijamin hutangnya didasarkan pada hukum asal bahwa tanggung jawab pelunasan hutang berada pada pihak penghutang sendiri gitu ya, bukan pada pihak yang menjamin hutangnya. Kemudian selanjutnya itu hukum daman. Said Sabiq dalam kitab sunnahnya, beliau itu membagi hukum daman itu ada dua gitu ya. Yang pertama, apabila orang yang dijamin tidak ada atau goib gitu ya, maka penjamin ini berkewajiban untuk menjamin dan ia tidak dapat keluar dari perjanjian kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang telah dijamin dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan pembebasan atau hutang. Kemudian yang kedua yaitu adapun menjadi hak orang yang menghutangkan memfasah akad dijamin dari pihaknya, meskipun pihak lain tidak rela. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bab adoman yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Nah, di dalam bab adoman ini terdapat 2 hadis gitu ya. Dan hadis yang pertama redaksinya Wa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala tufiya rajulun minna faghassalnahu wa khatta wa hannatnahu wa kafannahu summa atayna bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna tusalli alaihi fahtahuttan summa qala a'alaihi dain faqulna dinaron fansaraf fatahammalahuma Abu Qatadah fa'atayna faqala Abu Qatadah ad-dinaron alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal gharim wa bari amin humal mayyit qala na'am fasalla alaihi rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Hakim. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki dari kami yang meninggal, maka kami memandikannya, mengafaninya dan menguburkannya gitu ya. Kemudian dan mengafaninya gitu. Kemudian kami membawanya ke Rasulullah. Lalu kami berkata, apakah engkau akan salat atasnya? Maka beliau menarik garis kemudian berkata, apakah dia memiliki hutang? Kami berkata 2 dinar. Maka beliau berpaling lalu Abu Qatadah mengambil alih hutangnya. Kemudian kami mendatanginya lalu Abu Qatadah berkata 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Maka Rasulullah berkata hak gharim pihak yang menerima hutang dan mayit orang yang meninggal terbebas dari keduanya. Beliau berkata ya, lalu beliau sholat atasnya. Redaksi hadis kedua, Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi dain fayas'al hal taraka lidainihi min qada fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa qala sallu ala sahibikum falamma fatahallahu alaihi al-futuh qala ana ula bil mu'minina min anfusihim faman tufa wa alaihi dain
fa'alayya qada'uh muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari faman mata walam yatruk wafa. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa diberitahu tentang orang yang meninggal yang masih memiliki hutang. Lalu beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya? Jika diberitahu bahwa dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, maka beliau sholat atasnya. Jika tidak, maka beliau berkata, sholatlah atas saudaramu. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada beliau, beliau berkata, aku lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal dan masih memiliki hutang, maka aku yang akan melunasinya. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Bukhari, barang siapa yang meninggal dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya. Syarah mufradat hadis pertama itu hannatonahu, ia adalah berbagai wangi-wangian, kapur barus, bubuk bambu, dan kayu cendana, baik yang merah atau yang putih, yang diletakkan di kain kafan mayit secara khusus untuk menguatkan jasadnya, di mana ia diikat dengan sebagian bahan-bahan ini. Kemudian, fakhata khuttan maksudnya ialah melangkah beberapa langkah. Fatahammalahuma, Abu Qatadah menanggung 2 dinar utang si mayit kepada si pemilik utang. Hak al-ghari maksudnya kebenaran benar-benar terjadi padamu, tetap dan engkau sebagai orang yang berutang. Kemudian, wabari amin humal mayit maksudnya si mayit terlepas dari utang dan hal-hal yang mengikutinya. Kemudian untuk syarah mufradat hadis yang kedua, alaihi dain, apakah ia memiliki hutang? Nah, susunan H ini kondisi min qada'in. Maksudnya, apakah si mayat meninggalkan harta lebih dari biaya untuk persiapan jenazah dan cukup untuk melunasi hutang gitu. Kemudian wa illa maksudnya apabila si mayit tidak meninggalkan harta untuk pelunasan hutang, maka beliau berkata, sholatlah untuk sahabat kalian. Kemudian al-futruh, ketika terjadi ekspansi negara muslim dan di Baitul Mal terisi harta rampasan perang. Ana aula bil mu'minina min anfusihim, maksudnya lebih benar dan lebih dekat dari mereka sendiri karena Nabi memiliki hak atas mereka berupa hukum yang harus dilaksanakan. Demikian pula, Nabi menjadi penjamin pembayaran hutang mereka apabila para sahabat tidak bisa dan kesulitan. Nah, maka ada beberapa hal yang dapat kita ambil gitu ya dari hadis 2 yang tadi sudah kita dengarkan gitu ya. Yang pertama yaitu besarnya bahaya utang. Sebagaimana terdapat di dalam Sahih Muslim nomor 1885 dari Abu Qatadah yang artinya sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat kamu apabila aku meninggal dunia di jalan Allah? Apakah mati syahid dapat menghapus kesalahan-kesalahanku? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, kecuali utang. Maka sesungguhnya malaikat Jibril mengatakan hal tersebut kepadaku. Jadi sungguh besar ya bahaya dari utang ini. Maka sebisa mungkin kita harus bisa menghindari untuk berhutang gitu ya, untuk membiasakan diri berhutang, kecuali jika memang benar-benar dalam kondisi darurat. Kemudian yang kedua, sesungguhnya tanggungan si mayit telah dipenuhi oleh utang dan hak-hak yang ada padanya sampai semuanya dilaksanakan. Maka setelah hutangnya itu dipenuhi gitu ya, dilunasi, maka wajib hukumnya untuk menyegerakan mayit tersebut dalam pelaksanaannya gitu ya, kayak misal dalam sholatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu hadis tadi merupakan prinsip dasar diperbolehkannya penjamin gitu ya. Jadi boleh adanya penjaminan, yaitu ketika seseorang gitu ya berkomitmen menanggung sesuatu yang wajib pada orang lain
dari hak-hak harta yang disertai dengan ketetapan hak-hak tersebut pada tanggungan orang yang dijamin. Nah, yang selanjutnya yaitu sunnah hukumnya bergegas melunasi hutang si mayit, karena Nabi memperlambat pelaksanaan salat jenazah saat ia mengetahui bahwa si mayit memiliki hutang. Yang kemudian yang terakhir gitu ya, yang saya cantumkan yaitu diperbolehkan memberikan jaminan pada hak-hak yang bersifat harta sampai kepada seorang mayit, baik si mayit meninggalkan harta atau tidak gitu ya, karena Abu Qatadah ketika ia sanggup menanggung hutang si mayit, maka Nabi mau mensalatkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila uh, terdapat kesalahan dalam penyampaian gitu ya, ataupun dalam pemateriannya. Saya juga mohon maaf dan mohon masukannya gitu ya untuk kebaikan saya dan teman-teman semua. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.